Suster, Bapak Ibu guru, pegawai, dan anak-anak kami yang terkasih. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan dan renungan kita. Kita awali renungan ini dengan berdoa. Mari kita ambil sikap yang baik untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas hari yang baru ini dan penyelenggaraanmu dalam hidup kami. Saat ini kami akan mendengarkan sabdamu. Berkati kami ya Bapa, semoga hati kami siap dan bersukacita untuk mendengarkan sabdamu dan menjadikannya pedoman kami dalam melaksanakan tugas-tugas kami dan menjadi penyemangat untuk peserta didik kami dalam mengikuti pembelajaran sepanjang hari ini dengan baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Suster, Bapak Ibu guru, pegawai, dan anak-anak kami yang terkasih, bacaan Injil kita hari ini diambil dari Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan 14. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka mendebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api karang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti, dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati.
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak Ibu guru, pegawai, dan anak-anak kami yang terkasih, untuk hal yang baik Tuhan pasti akan membukakan jalan. Dalam Injil kita hari ini, kita dapat melihat iman yang hidup dalam diri para rasul di pantai Danau Tiberias itu. Kegagalan mereka mendapatkan ikan tidak menyurutkan mereka atau mereka merasa sia-sia sehingga mereka mundur untuk mendapatkan ikan. Tuhan Yesus yang Maha Baik melihat kegagalan mereka itu dan menampakkan diri kepada mereka dan menunjukkan jalan kepada mereka. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa hal-hal yang baik dan berkenan kepada Tuhan, pasti Tuhan akan membukakan jalan. Hal-hal baik itu pun dapat kita imani dan kita terapkan dalam kehidupan kita, terutama dalam kehidupan kita di sekolah ini. Adapun hal-hal yang dapat kita lakukan, hal-hal yang baik, terutama untuk anak-anak kami yang terkasih, yaitu kita dapat mempunyai 3 hal. Apa itu? Yang pertama, strong goodwill. Kita memiliki kemauan yang baik yang berguna untuk diri kita dan orang-orang di sekitar kita, terutama untuk anak-anak kami. Anak-anak kami mempunyai kemauan yang baik dalam hati untuk mengikuti pembelajaran daring sepanjang hari ini. Yang kedua, good habit. Kita memiliki kebiasaan yang baik yang membangun diri kita untuk menjadi lebih baik lagi dan lebih disiplin. Terutama untuk anak-anak kami. Anak-anak kami mengikuti pembelajaran tepat waktu, mendengarkan renungan yang dibagikan oleh Bapak dan Ibu guru, menghidupkan kamera Zoom-nya ketika pelajaran, dan mengakhiri pelajaran tepat waktu. Yang ketiga, high capacity. Kita semua memiliki tekad yang kuat untuk mewujudkan hal-hal yang baik yang telah kita rencanakan dalam hidup kita. Tuhan pasti berkenan membuka jalan untuk hal-hal yang baik yang telah kita rencanakan. Maka marilah kita selalu merencanakan hal yang baik untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Semoga renungan kita hari ini menjadi penyemangat untuk kita semua dalam menjalani kegiatan kita masing-masing di sepanjang hari ini. Marilah kita tutup renungan kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kembali kami mengucap syukur kepadamu. Kami masih Kau beri kesempatan untuk mendengarkan sabdamu pada pagi hari ini. Berkati kami ya Bapa, semoga sabdamu yang kami dengarkan hari ini menjadi pedoman dalam hidup kami, agar bertumbuh, berbuah, dan kami dapat memberikan kebaikan bagi diri kami dan orang-orang di sekitar kami, terutama demi kemuliaan namamu yang lebih besar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya Elizabeth Simarmata, selamat beraktivitas untuk kita semua. Salam Imagode.